Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan hari ini saya sedang berada di Kabupaten Jember, tepatnya udah berada di depan stasiun Jember, Jawa Timur. Dari Jember saya akan menuju ke Surabaya. Kita akan mencoba naik kereta yang jalannya sebenarnya cuman hari-hari tertentu, termasuk di libur Nataru 2025-2026 ya. Kereta api Mutiara Timur yang fakultatif. Jadi kereta ini cuman jalan di hari-hari tertentu aja, dan bisa dibilang kereta yang Mutiara Timur fakultatif ini beda dengan Mutiara Timur yang reguler. Gimana perjalanan kali ini naik kereta api Mutiara Timur fakultatif dari Jember menuju ke Surabaya? Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Kita ketemu sama Lori Tata. Tadi tanya ada menu lain nggak? Nggak ada, tinggal ini aja mas. Soalnya terbatas makanannya. Kita langsung aja masuk ke dalam stasiun karena keberangkatan kereta api Mutiara Timur fakultatif yang akan saya naiki jam 11 lebih 4 menit ya kayaknya. Jam 11 siang. Panas di sini. Sumuk, meskipun ada angin tapi hawanya sumuk. Nah, kalau kalian beli tiketnya lewat aplikasi selain Akses by KHI atau mitra agen penjualan tiket kereta lain, kalian harus nyetak tiket secara fisik di sini ya, di depan dekat pintu masuk. Tapi kalau pakai aplikasi Akses by KAI bisa dicetak etiket aja. Dan satu lagi di Jember kayaknya ada face recognition atau face ID ya. Jadi bisa langsung masuk aja ke dalam. Nah, kalau kalian belum daftar FR atau face recognition gate di sistemnya, kalian bisa masuk pakai tiket dan KTP secara manual ya. Tapi kalau udah daftar bisa langsung aja lewat face recognition gate. Langsung aja masuk ke dalam. Harus copot? Enggak. Oke. Kita tinggal jalan masuk tanpa ngeluarin tiket dan KTP ya teman-teman. Di sini kalau dilihat penumpangnya mulai ramai teman-teman. Penumpang kereta api Sri Tanjung ya. Kereta ekonomi subsidi dari ujung timur Pulau Jawa ke Jogja lewat Surabaya. Laris terus. Apalagi libur panjang, pasti tiketnya udah habis duluan. Lokomotif yang berdinas CC201-7803 di Poinduk, Jogja. Kereta ekonomi murah dari ujung timur Pulau Jawa ke Surabaya dan ke arah Jogja ya teman-teman. Saya juga pernah naik kereta api Sri Tanjung ini, nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Untuk kereta api Sri Tanjung yang dari Ketapang, Banyuwangi ke Lempuyangan, Jogja. Belum begitu ramai sih penumpang yang dari Banyuwangi, tapi di Jember ini yang isi penumpangnya banyak banget. Tuh ada yang turun juga. Dan kan? Di stasiun Jember ini ada musik kedatangannya ya, lagu kedatangan khas. Biasanya kalau di tempat yang lain ada yang nggak ada karena kena copyright. Saya hari ini tuh di eksekutif 1, paling depan, jadi kita nunggu di sekitar sini aja deh. Kereta api Mutiara Timur yang fakultatif yang akan saya naiki pada pagi hari ini dari Jember menuju ke Surabaya. Ini agak berbeda dari kereta api Mutiara Timur yang reguler teman-teman, karena yang fakultatif ini rangkaiannya full kereta kelas eksekutif, sedangkan yang reguler itu dia campuran antara eksekutif dan kereta ekonomi yang new generation modifikasi. Dan untuk rutenya juga berbeda dikit. Kalau yang Mutiara Timur reguler itu Surabaya Pasar Turi ke Ketapang Banyuwangi PP ya. Pagi dari Surabaya Pasar Turi ke arah Ketapang, dan kalau dari Ketapang itu jamnya sore ke arah Surabaya
Pasar Turi, dan nanti nyampe Surabaya Pasar Turi itu pagi, sekitar jam 3 atau jam 4 pagi, itu yang reguler. Nah, untuk yang Mutiara Timur fakultatif, keberangkatan pagi dari Ketapang menuju ke Surabaya Gubeng, tujuan akhirnya Gubeng bukan Pasar Turi, terus nanti malam berangkat dari Gubeng menuju ke Ketapang. Jadi saling mengisi ya, untuk yang reguler itu dari Surabaya jadwal pagi, yang fakultatif jadwalnya malam ke arah Banyuwangi Ketapang, terus yang dari timur dari Ketapang, kalau yang reguler malam atau sore, yang fakultatifnya pagi teman-teman. Dan kelasnya juga beda, satunya ada ekonomi new generation-nya sama eksekutif, satunya full eksekutif. Makanya kita cobain kereta Mutiara Timur yang fakultatif ini mumpung lagi jalan. Dan saya kemarin niatnya itu adalah beli tarif khusus ya dari Jember ke Surabaya, karena ada tarif khusus untuk kereta kelas eksekutif itu 130.000 untuk Mutiara Timur. Cukup murah, dari tarif normalnya 240.000. Berarti bisa hemat sekitar 50%-an ya. Cuman pas saya tunggu-tunggu H-2, saya cek lagi kan, wah sisa 8 kursi. Udahlah, langsung saya pesan aja lah, daripada saya nggak bisa melanjutkan perjalanan untuk ke Surabaya naik kereta. Ya udah, akhirnya saya beli tiket tarif normal reguler 240.000 dengan potongan alumni universitas 10%, jadi 216.000 kalau nggak salah. Kalau pakai tarif khusus bisa 130.000, tapi ya itu resiko kalau pas lagi peak season, high season, long weekend kayak gini, ternyata Jember ke Surabaya tuh ibarat kayak Jogja ke Jakarta atau ke Bandung ya. Penumpangnya selalu sudah beli tiket jauh-jauh hari dengan tarif reguler, jadi kursinya sudah full terisi penumpang. Jadi kita mau tarif khususan tuh nggak bisa. Jogja ke Barat tuh juga sama. Mau ke Keroya, mau ke Purwokerto, biasanya tuh udah susah banget teman-teman. Dan ternyata dari Banyuwangi, dari Jember ke arah Surabaya ini juga sama. Mungkin orang-orang pada balik ke Surabaya untuk ya ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada yang kuliah ya, karena besok udah Senin. Hari ini hari Minggu. Kalau tadi yang ramai penumpang Sri Tanjung, sekarang ganti penumpang Probowangi ke arah Ketapang, Banyuwangi ya teman-teman. Kereta murah juga, kereta subsidi. Terus mungkin ya Mutiara Timur juga sih. Dari ujung sana sampai ujung sini penuh banget, full. Sepanjang stasiun Jember. Jam 10 pagi diputar lagu Indonesia Raya nih teman-teman. Disuruh berdiri semua penumpangnya. Lokomotifnya CC2018353 di Poinduk, Jember. Ini kalau dari Jember ke Ketapang tarifnya murah banget, 28.000 ya kalau nggak salah. Saya terakhir naik kapan ya kemarin? Waktu itu juga naiknya dari Ketapang ke Jember doang sih. Kereta murah dari Surabaya ke ujung timur Pulau Jawa, Ketapang Banyuwangi. Penumpangnya rame. Tuh langsung sepi ya teman-teman. Pada naik Probowangi semua. Penumpang yang turun banyak, penumpang yang naik juga banyak. Jember tuh kayak Jogja sih, mirip-mirip. Yang turun banyak, yang naik juga banyak. Ngantri kan, yang naik ngantri, yang turun juga ngantri. Belakang sana juga sana. Langsung sepi teman-teman. Pada naik Probowangi. Nggak tahu nanti Mutiara Timur bakal ramai nggak ya? Soalnya tiketnya hari ini tuh habis. Dan di stasiun Jember ini juga ada fasilitas untuk isi ulang air secara gratis. Ada dispensernya, ada di tengah-tengah teman-teman, dekatnya tulisan Jember. Mumpung tadi air saya udah berkurang, jadi saya ngisi dulu deh. Lumayan, gratis. Jadi ada di dekatnya pintu masuk sih. Kalian masuk terus belok kanan. Di sini ada dispenser purified water ya, untuk isi ulang air minum secara gratis. Atau kalau bingung bisa nyari ini nih, ada tulisan Jember yang ada kacanya kebuka. Itu ada dispenser sama buat charging corner handphone.
Yang penting tumblernya nggak ketinggalan aja. Mending bawa tumbler stasiun, bisa isi ulang air secara gratis. Saya biasanya malah tiap berhenti di stasiun yang ada dispensernya ngisi terus kalau habis selama perjalanan. Pas keretanya berhenti, yang penting tahu jadwal keretanya ya, takutnya ketinggalan. Kalau dilihat ini penumpangnya nggak begitu rame, nggak serame kereta-kereta subsidi PSO kayak Propowangi, Sri Tanjung tadi. Mungkin Tawang Alun tadi juga bisa jadi rame ya. Mutiara Timur ini bisa dibilang salah satu kereta legenda yang kastanya juga tinggi ya, full eksekutif. Salah satu kereta tertua yang ada di Indonesia untuk kereta api Mutiara Timur ini. Saya hari ini duduk di eksekutif 1, teman-teman. Eksekutif 1 nomor 9C. Ini ada ruang khusus ternyata. Ruang tunggu ber-AC. Wah, dapat kaca pesawat. Eksekutif 1. Udah paling depan, belakang pembangkit. Tiba-tiba penumpangnya ramai, coy. Gokil. Penumpang yang turun juga lumayan banyak ya dari Banyuwangi. Terus keisi lagi sama penumpang yang naik. Banyak banget teman-teman. Ramai ya ternyata. Gokil. Ini ada proses pergantian masinis juga di stasiun Jember. Lokomotif yang berdinas hari ini pakai lokomotif seri CC201-9901R di Boinduk Jember ya teman-teman. Masih dicek bahan bakarnya. Masih cukup atau enggak ya. Berangkat dari stasiun Jember tepat waktu jam 11 lebih 1 menit. Jadwal yang cocok buat kalian yang pengen ke Surabaya naik kereta yang berangkatnya siang hari. Meskipun bawa kereta full kelas eksekutif, tapi penumpangnya penuh, tiketnya ludes. Berharap sebelah saya kosong, ternyata udah keisi orang yang naik dari Banyuwangi. Saya duduk di kereta eksekutif 1, nomor kursi 9D. Harusnya sih duduk deket jendela ya, cuma saya minta tukeran aja sama penumpang sebelah saya, biar gampang keluar masuk kabin keretanya. Dan penumpang sebelah saya juga bawa anak kecil, masih balita gitu. Kereta tertua yang ada di Indonesia yang mulai beroperasi tahun 1973, di rute timur Pulau Jawa dari Surabaya ke Banyuwangi. Nah, kalau yang sekarang saya naiki kereta api Mutiara Timur fakultatif. Kalau kalian dengar atau baca ada kata fakultatif di nama keretanya, berarti status kereta ini bukan kereta reguler yang jalan tiap hari, alias kereta yang jalannya cuma di hari-hari tertentu aja. Biasanya jalan pas weekend, pas libur panjang, musim libur Nataru, dan mungkin bentar lagi jalan lagi di musim libur mudik lebaran. Gampangnya ya sebut aja kereta tambahan lah ya. Perjalanan kereta tiba di stasiun Rambi Puji. Ada yang naik beberapa orang, tapi nggak banyak ya teman-teman. Malah nggak ada yang turun. Biasanya Rambi Puji itu penumpangnya juga ramai loh. Tapi kayaknya karena kereta ini udah full dari timur, makanya nggak ada yang naik ini. Berarti cuma sebentar langsung mau berangkat lagi ya. Sinyalnya udah ngangkat ke atas. Stasiun Rambi Puji, Kabupaten Jember. Kita masih di Kabupaten Jember ya. Tadi ada yang naik ke sini satu orang. Nah, ciri khas untuk bordes kereta eksekutif yang lama tuh dia kayak zigzag ya masuknya. Jadi nggak lurus di tengah gitu. Pintunya ada di pinggir-pinggir kayak gini teman-teman. Oh, pintunya masih enteng banget. Jadi zigzag kayak gini nih. Ciri khas eksekutif yang lama-lama.
Perjalanan kita tiba di stasiun Tanggul, Kabupaten Jember, paling ujung barat ya. Stasiun untuk naik turun penumpang kereta jarak jauh. Ada 2 orang yang naik, mulai panas, udah mulai jam 12 siang. Wah, ada lori Supra, lori Revo. Revo ya itu ya. Lori Revo buat ngecek rel, tapi kayaknya nggak pernah dipakai sih. Sekarang diganti sama yang pickup Tata itu, pickup tahu bulat. Ada yang turun juga 1 orang. Kita berangkat lagi dari stasiun Tanggul. Setelah ini kayaknya masuk Kabupaten Lumajang ya. Lori Supra yang sudah terlupakan. Revo deh kok Supra terus. Rangkaian kereta api Mutiara Timur fakultatif ini pakai armada kereta yang umurnya tua-tua. Mulai dari yang tahun 70-an, 80-an, pokoknya udah tua sih. Dan uniknya, nggak ada single seat atau kursi jomblo di rangkaian kereta eksekutif Mutiara Timur fakultatif kali ini. Kapasitas penumpangnya 48 orang aja, konfigurasi tempat duduknya 2-2 searah laju kereta semua. Padahal biasanya kan kereta eksekutif ada kursi single atau kursi jomblo di tiap ujung keretanya. Meskipun armadanya tua, tapi kursinya ini enak banget. Empuk, ergonomis di punggung, nyaman banget buat perjalanan jauh. Apalagi habis liburan, naik ke kereta, rebahin kursi, langsung tidur selama perjalanan. Dijamin pules deh. Ditambah lagi AC-nya juga dingin banget. Kalau buat jenis kursinya emang kayaknya sih beda sama kursi kereta-kereta baru kayak kereta New Generation yang malah menurut saya tuh kurang cocok di postur tubuh orang Indonesia dan kurang ergonomis gitu. Kalau kalian ngerasa juga gak kalau kursi kereta eksekutif New Generation tuh kayak kurang nyaman buat perjalanan jauh? Coba tulis di kolom komentar. Kita tiba di stasiun Kelakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, teman-teman. Di sini kita ketemu sama kereta api Mutiara Timur yang nggak fakultatif ya. Mutiara Timur yang reguler, bawa kelas ekonomi dan kereta eksekutif. Kalau kita full eksekutif karena Mutiara Timur fakultatif. Stasiun Heritage yang masih pakai tegel waffle kotak-kotak. Ada yang naik juga teman-teman dari Kelakah. Tadi yang turun juga lumayan banyak di depan. Kayaknya habis hujan. Sejuk banget, seger. Kalau nggak salah tuh namanya mau diganti stasiun Lumajang, tapi kok nggak jadi ya, masih Kelakah ya namanya. Daerah timurnya berangkat duluan ya. Kalau ini dari Surabaya Pasar Turi, tujuan Ketapang Banyuwangi. Kalau kita dari Ketapang Banyuwangi tujuannya Gubeng. Nah kalau ini ada ekonominya, jadi bisa lebih murah. Tapi ekonominya New Generation, bukan yang kursi tegak berhadapan. Kalau ini kan full eksekutif ya, yang Mutiara Timur fakultatif. Sama sih, eksekutifnya juga eksekutif tua-tua tuh. 2002 nih, kaca lebar kayak panoramik.
panoramic light version di 2002 juga, tapi kaca lebar semua, nggak ada kaca pesawatnya. Lebih enak sih kalau perjalanan pagi menikmati pemandangannya pakai ini. Sekarang ini saya sedang berada di kereta restorasi atau kereta makan di kereta api Mutiara Timur fakultatif untuk keberangkatan pagi hari dari Tapang Banyuwangi atau Jember ke arah Surabaya ya teman-teman. Ini kereta restorasinya kereta restorasi yang modifikasi, jadi dipartisi menjadi kereta restorasi, ada ruang kru, terus ada musolanya juga, ada apa ya, ini buat pantry-nya, buat peramu-peramu yang melayani penumpang untuk membeli makanan, dan ada kursi yang jumlahnya nggak begitu banyak sebenarnya teman-teman. Kursinya ini kayak kursi premium tapi dipotong gitu ya sandarannya. Kacanya lebar-lebar, jadi lebih enak untuk menikmati pemandangan alam selama perjalanan naik kereta. Tapi ini dikasih kaca film, jadi kan gelap banget gitu. Coba nggak dikasih kaca film, enak banget sih ini. Dan ini saya mau makan siang ya. Menunya sisa hokben, sisa hoka-hoka bento aja. Udah laku keras coy, jam-jam makan siang. Tadi banyak yang membawa hoka-hoka bento sama ada nasi kerabu daging, tapi udah habis, sudah dipesan orang. Jadi sisa hokben, itu pun sisa 2. Dan sekarang udah habis. Udah saya beli 1 dan beli bakbak 1, jadi habis. Terbatas menunya. Kalau kereta siang dan full kayak gini terus, kelas eksekutif full biasanya laris sih makanannya teman-teman. Jadi saya makan dulu ya. Lama nggak makan hokben. Biasanya kalau di kereta belinya ya selain hokben sih. Kecap, saus, sebut saus, salad, terus ini mayones sama lauknya sama nasi 1 set. Tadi set 3 apa ya katanya kalau di menu hokbennya. Harganya 45.000 untuk 1 porsi menu hokben ini. Ya karena di atas kendaraan perjalanan, jadi ya pasti agak pricey ya, sama kayak di pesawat. Dilarang membuka pintu keluar kereta saat sedang berjalan atau melakukan aktivitas lain di ruang persambungan kereta. Hoka-hoka bento, ya kayak bento. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rasanya standar hokben pada umumnya. Menu yang banyak tinggal pop mie sama bakso enak sama gyomi, cuangki. Kalau nasinya tadi terbatas. Baru selesai makan, terus mulai datang penumpang-penumpang lain yang juga mau makan ya teman-teman. Tanya nasinya apa gitu. Tadi saya pas tanya nasinya ada apa aja, ternyata mas-masnya bilang tinggal hokben, nggak ada yang lain, menu lain nggak ada, udah dipesan semua, tinggal ini doang, tinggal 2 pokoknya. Akhirnya saya ambil 1, terus ada bapak sebelah saya tadi 1 juga kan. Ada yang datang. Sekarang dikeluarin menunya, ada nasi rendang, nasi goreng, nasi apa tadi satu lagi, ada 3, masih ada yang frozen. Berarti tadi biar laku aja ini hokbennya. Tadi masih sisa 2 tuh yang dibawa troli. Saya tadi tanya ada menu lain nggak ada, tinggal ini aja mas gitu. Soalnya terbatas makanannya. Kejadiannya sama kayak waktu naik Progo sama Mas Adi Jasa, mau beli pop mie atau bakso enak, saya lupa, bilangnya habis, tinggal nasi sei sapi. Tapi pas pop mie habis juga, pokoknya tinggal nasi sei sapi. Tapi pas kita udah makan, udah selesai, ya ada yang beli pop mie dilayanin, bakso enak dilayanin.
Jadi biar nasinya kejual dulu sih, kayaknya gitu ya. Ternyata di sini ada tempat wudhu khusus untuk kalau mau sholat biar nggak jauh-jauh ke toilet. Di kereta restorasinya ada tempat wudhu khususnya teman-teman. Tiba di stasiun Probolinggo. Wih, kita ketemu sama Lori Tata. Ini berarti apa mau jalan ya? Ada yang naik, tapi yang turun, oh ada juga ternyata yang turun. Stasiun kalau mau ke Bromo wisata biasanya pada turun di sini nih, Probolinggo. Kalau naik kereta dari Jakarta atau dari kota lain tujuannya ke Probolinggo ya kalau mau ke Gunung Bromo. Ini kayaknya kita silang sama ini tapi ini belum jalan. Udah di depan yang turun juga lumayan banyak ya ternyata. Lori Tata, tahu bulat, KPJR. Masih dicek ternyata teman-teman. Tuh, ada pengecekan untuk roda-roda kereta. Sama diisi air. Jadi lumayan lama kayak berhenti ya di sini. Pada turun buat ngerokok juga tuh orang-orangnya di sana. Untuk armada keretanya nih ternyata random banget ya teman-teman. Jadi ada yang kaca lebar, eksekutif tahun 2002. Tapi kebanyakan pakai kaca pesawat semua. Sampai belakang sana. Cuman ini doang nih yang beda. Yang lainnya kaca pesawat. Kalau ini ada single seatnya. Kalau yang lain cuma 48 tempat duduk. Jadi nggak ada single seatnya. Konfigurasi kursinya dua-dua. Dan keretanya tua-tua semua. Berangkat lagi dari Probolinggo. Dan itu KPJR-nya juga berangkat ternyata. Mobil pickupnya. Perjalanan kita tiba di stasiun Sidoarjo di Jawa Timur. Kita sekarang bersilang dengan kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan yang menuju ke arah Ketapang Banyuwangi. Yang turun di Sidoarjo juga banyak banget ternyata teman-teman. Di belakang juga tambah banyak lagi yang turun. Tuh, rombongan. Lepas dari Probolinggo, habis makan, balik lagi ke kursi eksekutif 1, AC-nya dingin, kursinya empuk. Wah, udah kayak ini aboboin, saya tiba-tiba ketiduran.
Gak niat tidur langsung tidur kan. Bangun-bangun udah mau Sidoarjo coy. Saking nyenyaknya kalau tidur. Dingin banget dan kursinya empuk banget di dalam. Terus goncangan keretanya minim sama nggak terlalu berisik ya meskipun kereta tua. Enak banget. Bangun-bangun udah kayak orang bingung. Sampai mana nih? Ternyata udah mau Sidoarjo. Itu kode trademark di rangkaian kereta api Mutiara Timur ini kodenya E dengan berat total 40 ton dan boginya K5 ya teman-teman. Pantas kayak enak banget gitu. Karena emang boginya K5. Empuk, lumayan empuk sih kalau larinya nggak kenceng. Kita juga mau berangkat tapi nggak kelihatan karena gelap ya di situ. Masinisnya udah keluar tuh padahal. Oke, berangkat lagi dari Sidoarjo. Nah kira-kira kayak gini POV kalau kita naik kereta eksekutif kaca pesawat yang kacanya kecil-kecil kayak pesawat, kayak kaca pesawat bulat-bulat gitu. Jadi untuk melihat pun agak terbatas dan ini ada tembok pemisah antar jendela, kacanya lumayan lebar ya. Meskipun kita duduk di pinggir jendela gini pun kalau pas posisinya kita memandangnya ke arah depan gitu kalangan sama ini teman-teman. Buat legroomnya ini dia lega ya teman-teman. Legroomnya lega dan footrestnya ini footrest zaman jadul. Ini kayak bisa dilipat gitu kayak gini, ini buka turunin. Jadi kayak bisa diputer. Ini footrest zaman dulu kayak gini teman-teman. Terus untuk kursinya nih enak banget, saya suka banget, bahannya empuk banget. Bahan kursinya tuh dia empuk dan untuk sandaran kursinya juga pas banget di punggung ya. Ergonomis banget di punggung. Jadi tiduran tuh langsung kerasa enak gitu di punggung. Nih. Itu kayak empuk banget. Jadi nggak tipikal yang keras kayak kereta New Generation gitu. Ini tuh kayak apa ya, kereta eksekutif tua tapi nggak kaleng-kaleng gitu. Kursinya enak banget. Meskipun keretanya full kaca pesawat kebanyakan ya. Kaca pesawat ini kan kecil-kecil, jadi agak terbatas untuk kita menikmati pemandangan alam kiri kanan kereta. Yang enak tuh kalau kacanya kaca lebar-lebar kayak panoramic light version gitu. Tadi di sini ada satu rangkaian tuh ada satu yang nyempil sendiri kaca lebar, kapasitasnya 50 penumpang, ada single seatnya. Padahal eksekutif 1, 2, terus ke belakang yang lainnya 3, 5, 6, 7 sampai 8 atau 7 gitu. Itu kaca pesawat semua dan kapasitas penumpangnya 48 orang. Jadi kursinya 2-2 semua, nggak ada kursi single seatnya. Tapi ini kursinya enak banget meskipun kayak kursi kereta tua. Buat reclining seat ini nggak pakai tombol yang pencet pakai jempol ya. Biasanya kan di atas dekatnya armrest tuh kan ada pencetan. Tapi ini masih pakai yang kayak tuas gitu. Ditarik cek terus sama direbahin. Empuk banget coy ini. Wah saya nggak kelihatan kalau kayak gini. Penumpangnya full seat. Jarang banget yang turun di tengah-tengah. Kayaknya kebanyakan pada tujuannya ke Gubeng. Dan saya ngeliat kopernya banyak yang gede-gede. Mungkin habis liburan di Bali atau di Banyuwangi. Atau emang mungkin kalau anak-anak kecil, anak-anak sekolah kebanyakan juga penumpang kereta api Mutiara Timur ini mungkin habis liburan sekolah ya, mau balik ke Surabaya karena hari ini hari Minggu dan besok udah mulai masuk sekolah. Di tarifnya ini 240.000 untuk kereta Mutiara Timur yang eksekutif. Kita dapat kereta yang menurut saya ini nyaman dan lumayan cepat, nggak begitu berisik, peredamnya masih oke, goncangannya juga lumayan nggak begitu gemelodak, nggak bergoncang-goncang banget. Jadi masih worth it banget sih. Dari Jember juga yang naik banyak banget dan hari ini tiketnya habis ya. Padahal kalau nggak habis kita bisa memanfaatkan tarif khusus biar lebih murah dari Jember ke Surabaya Gubeng atau arah sebaliknya. Nostalgia banget naik kereta yang kayak gini tuh. Enak gitu. Kursinya tuh enak banget, empuk.
sandarannya empuk. Jadi duduk pertama tek nyandarin punggung itu langsung wah nyaman banget, pas di postur tubuh orang Indonesia. Kalau yang New Gen tuh duduk kayak masih keras gitu. Apakah emang karena kereta baru atau gimana ya? Kalau ini emang udah kereta-kereta tua sih, ada yang tahun 1978, tahun 86. Tapi kursinya kayaknya udah diganti juga gitu. Jadi harusnya kursi-kursi kereta baru tuh bisa lah dibuat kayak yang model kursi, kalau saya nyebutnya kursi apa ya, biru abu-abu, biru muda abu-abu. Ini kursi di kereta eksekutif yang stainless steel generasi pertama, kereta New Image yang eksekutif, sama yang kereta-kereta eksekutif lama. Kayak gini, kursinya enak banget, empuk-empuk kayak gini teman-teman. Sama kayak di kereta Purwojaya waktu saya naik itu juga enak banget. Cuman kalau pas di Purwojaya kan karena dia bisa ngebut dan pakai apa ya, kereta New Image sebutannya ya, tahun 2017, jadi lebih ke melodak sih. Jadi untuk naik kereta Mutiara Timur ini dari Jember ke Surabaya Gubeng dengan durasi waktu 3,5 jaman, menurut saya worth it sih. Kalau kalian pengen cari kereta yang berangkatnya nggak kepagian, agak siang, nyampainya Surabaya juga masih enak jamnya, dan tarifnya juga nggak terlalu mahal, masih terjangkau. Apalagi kalau kalian bisa dapat tarif khusus ya untuk kereta api Mutiara Timur ini. Kalau dapat tarif khusus tambah lebih murah lagi, lebih hemat lagi, udah serasa kayak naik, udah kayak kita membayarkan tarif ekonomi tapi dapatnya eksekutif. Oh, ini kursinya enak banget ini, pas banget gitu loh, di di leher, buat nyangga kepala, di punggung, itu enak banget teman-teman. Nyender kayak gini, tadi saya udah ketiduran kan, masuk ke sini AC-nya dingin, duduk kayak di Nina Buboy gitu, digoyang-goyang. Goncangannya juga nggak terlalu keras, halus, smooth. Oke, kita siap-siap turun. Saya masih menikmati untuk kursi yang eksekutif enak-enak kayak gini, meskipun kereta tua tapi patut dikasih bintang 5 untuk fasilitas kenyamanan kursinya ya, dan kekedaman kebisingan suara. Ya kereta ini emang nggak ngebut sampai 120 sih, 100 km/jam maksimal ya, tapi tetap masih anteng menurut saya. Dari Jember, Sidoarjo, jalur single track dari selatan menuju utara, dan di sini kita masuk ke Wonokromo, ketemu sama jalur lintas utama selatan ya. Nah ini yang menuju ke arah Mojokerto, Madiun, Jogja. Kita nggak berhenti ya di Wonokromo, melintas langsung. Nah, Wonokromo sampai Gubengnya double track, tapi Wonokromo ke timur sampai mana ya, Sepanjang ya, stasiun Sepanjang itu belum double track, masih single track. Ramai banget yang hunting hari terakhir libur sekolah, besok udah pada masuk sekolah. Kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir kereta api Mutiara Timur. Disambut sama jedak-jeduk. Jadi keretanya bakal diparkir di Surabaya Kota, kalau nggak Sidotopo ya. Nah, kalau di Gubeng ini datang, selesai nurunin penumpang langsung berangkat lagi. Sebelah sana ada Logawa.
Oke teman-teman, itu tadi perjalanan naik kereta api Mutiara Timur dari Jember menuju ke Surabaya, Gubeng, ke kota Surabaya, Jawa Timur. Semoga videonya bermanfaat, memberikan informasi yang bermanfaat dan menghibur tentang kereta api Mutiara Timur yang fakultatif, full kelas eksekutif, yang jalannya cuman di hari-hari tertentu, tapi katanya mau jalan setiap hari ya. Yang rutenya dari Ketapang Banyuwangi ke Surabaya Gubeng, bukan yang ke Surabaya Pasar Turi. Dan sebenarnya dari Jember itu saya mau pulang ke Jogja, cuman kehabisan tiket kereta. Saya itu cuma Ranggajati, dan Ranggajati itu pagi banget. Jadi saya ngecek-ngecek tiket lain, masih ada Mutiara Timur. Udahlah, booking aja. Niatnya juga mau beli tarif khusus biar lebih murah ya, tapi mantau terus. Setiap hari berkurang dan akhirnya sisa 8 kursi udah saya beli aja deh dengan tarif normal dan diskon potongan alumni 10% untuk menuju ke Surabaya. Kereta eksekutifnya nyaman, meskipun kereta tua masih enak banget. Saya sampai ketiduran nyenyak banget, bangun-bangun udah sampai Sidoarjo. Oke, saya masih lanjut menuju ke Jogja dari Gubeng. Nanti kita bakal naik kereta apa, tunggu video tips selanjutnya ya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe biar gak ketinggalan informasi terbaru. Saya pamit dari kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.